Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Mardiana Saputri. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMK Triguna 1956, Jakarta. Saat ini saya sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tanggal 13 Desember 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat ya? Sehat semua. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Oke, baik. Terima kasih. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Doa akan dipimpin seperti biasa oleh ketua kelas, yaitu Ilham. Silakan Ilham memandu teman-temannya untuk membaca doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berdoa selesai, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir atau tidak, seperti itu ya. Untuk yang pertama ada Angelika Susanto. Tidak masuk. Kenapa, sakit ya? Ya, sakit, baik. Kemudian ada Aprilia Wulandari. Hadir, alhamdulillah. Kemudian ada Azara juga hadir. Faisal Nurian Bahri hadir. Kemudian ada Fatul Jannah hadir juga. Kemudian ada Giska hadir. Kemudian ada Hari Anggara, ya hadir juga Hari. Ada Zulkifli. Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hampir semuanya hadir ya hari ini ya, kecuali dua teman kita, yaitu Angel dan Manda, karena sedang sakit ya. Kita doakan semoga mereka bisa lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala bersama kita kembali ya. Amin. Sebelum kita memulai untuk membahas pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang teks negosiasi, kita akan mengulas dulu sedikit materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Materi terakhir yang kita pelajari itu tentang teks hikayat atau cerita rakyat, betul sekali. Nah, di dalam cerita rakyat yang sudah kita bahas itu masih ingat tidak ada apa saja? Definisi. Kemudian apa? Karakteristik. Kemudian nilai-nilai. Betul, ada definisi atau pengertian, kemudian karakteristik dan nilai-nilai dalam cerita hikayat. Oke, baik kalau gitu. Sekarang siapa yang mau atau yang masih ingat apa sih definisi dari teks hikayat atau cerita rakyat? Saya, Bu. Ya, baik, silakan April. Teks hikayat adalah cerita rakyat yang berkembang sejak zaman dahulu, yang disebarluaskan secara turun-menurun dan berkembang di lingkungan masyarakat mengenai sejarah terjadinya peristiwa. Boleh beri apresiasi atas jawaban April yang sudah berani menjawab. Selanjutnya tadi setelah definisi ada karakteristik. Siapa yang mau menjelaskan karakteristik teks hikayat atau cerita rakyat? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan Naila. Istana sentris. Ada istana sentris, kemudian? Pemilihan, anonim sama kesaktian. Iya, betul. Jadi
karakteristik hikayat itu benar ya, ada istana sentris atau berpusat di istana. Kemudian ada kemustahilan, ada kesaktian dan anonim. Anonim tuh artinya tidak ada pengarangnya ya, seperti itu. Kemudian setelah ada karakteristik ada apa lagi? Ada nilai-nilai, betul. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat atau cerita rakyat yang bisa kita teladani ya, atau bisa kita ambil pesannya, nilainya untuk kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang ingin menjelaskan nilai-nilai dalam hikayat apa saja? Saya. Ya, silakan Said. Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan nilai pendidikan. Iya betul, ada 5 nilai ya. Ada moral, kemudian sosial, agama, budaya, dan pendidikan. Semuanya itu ada dalam teks hikayat. Baik, terima kasih Said atas jawabannya. Boleh beri apresiasi lagi untuk kita semua. Iya, terima kasih gitu. Kalian hebat karena masih mengingat materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, kalau seperti itu kita bisa lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Bisa atau tidak? Bisa ya, oke baik. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah teks negosiasi ya. Teks negosiasi itu sendiri ini adalah dengan kalian mempelajari materi ini, kalian akan dapat banyak manfaat ya. Di antaranya kalian bisa mencapai kesepakatan bersama dengan pihak lain gitu. Jika kalian ingin mendiskusikan atau menegosiasikan sesuatu, kemudian menegosiasikan perbedaan pendapat, betul. Jadi kalau misalkan kalian ada perbedaan pendapat atau ada berselisih paham dengan orang lain atau pihak lain, kalian bisa menggunakan cara negosiasi ini untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain ya. Negosiasi selain digunakan untuk bermusyawarah atau mencari kesepakatan dalam hal perbedaan pendapat, kalian juga bisa menggunakan negosiasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, tujuan yang akan kita capai hari ini yaitu adalah kalian mengikuti pembelajaran ini dengan nanti ada video yang ditayangkan, kemudian presentasi dengan media Canva. Nah, kalian dapat menganalisis isi struktur dari teks negosiasi yang terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, nantinya akan kita pelajari. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Sudah paham? Sudah. Ya, baik. Nantinya kalian akan bekerja sama secara berkelompok, lalu berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Seperti itu ya? Ya Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, nah kan kita akan mempelajari materi negosiasi ya. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apakah itu teks negosiasi? Belum mengetahui. Kalau negosiasinya ada yang tahu atau tidak? Negosiasi identik atau sama dengan tawar menawar. Sudah pernah melakukan? Sudah ya, pernah melakukan. Contohnya menawar apa? Menawar harga. Harga apa tuh? Harga pembelian barang. Kemudian apa lagi? Kesepakatan yang pernah kalian lakukan, contohnya apa? Ya, kesepakatan murid dengan guru. Biasanya mensepakati apa tuh kalau murid sama guru? Tugas. Oke, baik. Selanjutnya apa lagi? Anak sama orang tua. Biasanya apa yang dinegosiasikan kalau anak sama orang tua? Uang saku, uang jajan. Baik. Kemudian, jadi secara tidak langsung kalian sebenarnya sudah pernah melakukan negosiasi gitu. Hanya saja kalian menyebutnya itu adalah tawar menawar ya. Jadi tawar menawar itu bukan hanya sekedar jual beli ya antara penjual dan pedagang, tapi antar guru dengan siswa, kemudian anak dengan orang tua, itu juga termasuk negosiasi. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kembali,
kita akan menyaksikan bersama-sama video negosiasi terlebih dahulu. Nanti dari video tersebut kalian lihat, simak baik-baik. Di dalam negosiasi itu negosiasi apa? Siapa dengan siapa? Kemudian apa yang dinegosiasikan? Seperti itu ya. Tahapannya seperti apa aja? Bisa? Bisa. Bisa, disimak baik-baik ya. Oke, baik. Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya. Ada? Sudah mencari di novel? Sudah Pak, tapi tidak ada. Baik Pak, saya coba carikan di gudang. Silakan tunggu di ruang tunggu ya. Baik Pak, terima kasih. Kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya. Berapa harga buku ini Pak? 58.000 saja. Harga itu terlalu mahal untuk saya Pak. Bolehkah saya menawar? Boleh, silakan saja. Bisa tidak Pak? Harga jadi 45.000 saja Pak. Buku ini sudah langka, jadi harga itu terlalu murah. Uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu. Ini untuk tugas sekolah saya. Itu terlalu murah. Bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain, tidak akan ada lagi. Tapi uang saya hanya 50.000. Ini saja. Saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah Pak, saya beli bukunya. Ini bukunya. Ini uangnya pas ya Pak? Terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat pagi Pak, silakan ada yang bisa kami bantu Pak? Selamat pagi Bu, ya terima kasih. Begini Bu, saya ingin mengajukan proposal peminjaman uang untuk usahakan lele saya. Maaf, bisa saya lihat proposalnya? Ini Bu, silakan. Sebenarnya proposal Bapak ini sangat bagus, tidak ada masalah. Hanya kami dari pihak bank tidak bisa memenuhi permintaan dana sebesar 500 juta. Jadi kira-kira pihak bank mampu memberikan berapa ya Bu? Setelah saya hitung, kami hanya menyanggupi sampai 300 juta dengan bunganya 4%. Tidak bisa ditambah lagi Bu. Usaha ini sebenarnya sangat sukses. Pesanan ikan lele ke kami dari seluruh Indonesia. Dana ini rencananya akan kami gunakan untuk menambah kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan ikan lele tersebut. Tunggu dulu ya Pak, saya hitung uang dulu. Maaf Pak, sepertinya kami hanya sanggup memberikan 350 juta. Wah, apakah tidak bisa dinaikkan lagi Bu? Bagaimana kalau 400 juta? Maaf Pak, hanya segitu yang bisa kami sanggupi. Iya deh Bu, tidak apa-apa. Saya setuju. Baik Pak, silakan Bapak menyiapkan berkas-berkas pengajuan pinjaman, kemudian diserahkan bagian peminjaman di lantai 2 ya Pak. Oh ya Bu, baik. Terima kasih sudah membantu saya. Ya, sama-sama. Semoga sukses usahanya ya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mas Jono, silakan masuk, silakan duduk. Begini Pak, kedatangan saya ke sini mewakili Karang Taruna untuk meminta izin kepada Bapak bahwa kami ingin menggelar pentas musik di desa ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Pak. Pentas musik apa? Siapa yang mengisi acaranya? Pentas musik dangdut Pak, kami berencana mengundang dedangdut. Menurut saya, sebagai seorang kepala desa, saya takut timbul kericuhan saat pentas musik itu dilaksanakan. Lah kan bisa diperketat Pak keamanannya Pak. Ya mungkin itu bisa, tapi itu akan memakan banyak biaya. Lah kalau Bapak kurang setuju, saya minta saran dari Bapak, acara apa yang sekiranya pantas diadakan di desa kita. Berhubung besok adalah hari peringatan Sumpah Pemuda, lebih baik kita mengadakan lomba-lomba seperti catur, pikon, mewarnai, menghafal Al-Quran, dan lain-lain. Baik Pak, saya menerima saran Bapak. Hal ini akan saya bicarakan dengan yang lainnya. Ya baguslah kalau begitu. Terima kasih atas saran dan waktunya Bapak. Maaf kalau saya mengganggu. Saya mohon pamit Pak. Tidak apa-apa kok John, tapi kok cepat sekali pamitnya. Maaf John, malah dianggurin. Iya tidak apa-apa Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah disaksikan ketiga video tadi? Sudah, videonya ketiga-tiganya tentang negosiasi ya, betul. Tiga-tiganya tentang negosiasi. Sama atau tidak negosiasinya?
Berbeda ya. Ada negosiasi apa di video yang pertama? Pembelian buku, berarti jual beli ya. Kemudian video negosiasi yang kedua? Peminjaman uang di mana? Di bank. Oke, betul. Yang ketiga? Negosiasi kegiatan? Kegiatan sosial. Kegiatan sosial berupa apa? Memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, di salah satu desa ya tadi ya, di salah satu desa seperti itu. Ketiga-tiganya negosiasi tapi dengan cara yang berbeda. Oke. Nah, kemudian kalian lihat tidak di video negosiasi tadi itu kira-kira tahapannya pertama dari apa saja sih? Apa? Kalau yang jual beli tadi pertama ada pelanggan, pembeli ingin mencari buku. Kemudian sama penjualnya dibilang apa? Kenapa? Ya, sudah dicari atau belum? Ditanya ya, gitu. Perlu buku apa? Seperti itu. Kemudian sudah dicari atau belum? Terus kata customernya atau pembelinya, ya sudah dicari tapi tidak ada. Kemudian dicarikan ya, diambilkan oleh si penjual. Kemudian terjadi apa? Negosiasi enggak? Negosiasinya berupa apa? Berupa tawar-menawar harga buku. Awalnya harga bukunya berapa? 58.000. Kemudian ditawar berapa? 45.000. Setelah itu apakah langsung setuju? Tidak ya. Apa? Kemudian penjualnya berapa? 55.000 lagi ya. Kemudian penjualnya bilang itu terlalu murah ya. Kemudian ditawar lagi menjadi 55.000. Terus terakhir kesepakatannya berapa? 50? Berarti ditawar lagi ya sama pembelinya tadi ya. Ditawar lagi menjadi 50.000 dan disepakati oleh kedua pihak. Oke, disepakati ya oleh kedua pihak, setuju di harga 50.000. Betul, berarti sudah sepakat itu ya. Ya, betul. Berarti tadi negosiasinya berhasil atau gagal? Berhasil tiga-tiganya ya. Oke, baik. Beri tepuk tangan buat kita semua. Pinter-pinter banget, ya Allah. Ya, baik, kalau begitu kita bisa lanjut ke materinya ya. Tadi udah kan setelah menyaksikan video, apa saja informasi yang kamu dapatkan mengenai teks negosiasi ya. Tadi ada orangnya kalau negosiasi itu berapa sih? 2. Minimal 2 ya, ada pihak 1 dan pihak 2. Nggak mungkin kan sendiri ya, bukan negosiasi sama siapa gitu kan. Kemudian ada yang dinegosiasikan nggak? Ada, yaitu perbedaan pendapat, kemudian ada perbedaan apa lagi ya? Iya, pokoknya ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak gitu. Kemudian sama-sama menghasilkan kesepakatan nggak di akhir? Iya ya, iya betul. Berarti semua ketiga-tiganya berjalan lancar dan menemukan kesepakatan bersama ya, seperti itu. Sampai sini paham? Kayaknya mah udah hatam nih ya. Ya, jadi sampai sini paham. Kemudian kalau begitu kita akan membahas bersama sedikit ya, mengulas materinya. Apakah benar nggak sih negosiasi yang kalian sebutkan tadi, informasinya sudah betul atau tidak ya di sini. Ya. Kita materinya adalah membuat kesepakatan melalui negosiasi. Kemudian definisinya ya adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang punya kepentingan berbeda. Kalau sama kepentingannya dinegosiasiin nggak? Nggak perlu ya, orang udah sama mau negosiasi apa gitu kan. Kemudian tujuannya untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa adanya paksaan, seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri umumnya tadi menghasilkan kesepakatan, betul. Tadi ada nggak kesepakatannya? Ada, menghasilkan ya, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Sama-sama untung nggak kedua belah pihak? Sama-sama setuju? Berarti kalau sama-sama setuju kedua belah pihak diuntungkan ya.
Kecuali kalau yang satu setuju, yang satu tidak, berarti tidak sama-sama menguntungkan. Kemudian mengarah kepada tujuan praktis. Tujuan praktis di sini maksudnya bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan oleh kedua belah pihak gitu. Tadi sama-sama bisa kan? Bisa, berarti ada tujuan praktisnya ya. Kemudian memprioritaskan kepentingan bersama, iya ya, betul. Kemudian mencari penyelesaian. Selesai tidak masalahnya tadi? Selesai, baik. Berarti tadi yang kalian simak videonya semuanya sudah ada ini ya, ciri-cirinya, betul. Kemudian unsur pembangun teks negosiasi. Ada partisipan. Partisipan itu siapa? Orang. Yang partisipan itu siapa? Orangnya siapa? Yang terlibat negosiasi. Ada siapa saja? Ada penjual dan pembeli, betul. Tadi kalau yang video kedua ada nasabah dan pegawai bank. Yang ketiga dan karang taruna, betul Pak Desa. Adanya perbedaan kepentingan, betul ya. Kemudian adanya pengajuan dan penawaran, ada nggak? Ada pasti. Ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada ya. Berarti ini harus ada semua ya di dalam teks negosiasi. Kemudian strukturnya atau tahapan-tahapan si negosiasinya ya. Ada 3 jenis. Kalian kan juga tadi ada 3 jenis ya? Yang pertama ada negosiasi umum. Ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik tertentu atau yang konfliknya singkat. Kemudian negosiasi jual beli. Tadi ada? Ada. Tahapnya itu ada orientasi atau pembukaan. Pembukaannya tuh yang mana? Tadi nanya kita bisa permisi Pak gitu. Saya ingin mencari sebuah buku gitu kan. Permintaan itu ya. Kalau orientasi itu pembuka. Permisi, ada yang bisa saya bantu gitu. Selamat pagi, kayak gitu ya. Kemudian permintaannya apa? Cari buku. Dipenuhi nggak sama penjualnya? Ya. Kemudian setelah dipenuhi terjadi tawar menawar? Setelah jadi tawar menawar akhirnya ada persetujuan? Setelah ada persetujuan akhirnya dibeli nggak tadi? Ya, dibeli. Kemudian terakhirnya penutup. Mengucapkan terima kasih? Ya, oke, betul. Berarti tadi ada semua ya. Kalau negosiasi jual beli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 struktur ya. Kemudian ada negosiasi bisnis atau permasalahan seperti tadi ya. Yang 2 tadi bisnis jatuhnya ya. Oke, tadi ada orientasi. Selamat siang, selamat pagi gitu kan? Seperti biasa. Ada pengajuan. Apa yang diajukan? Peminjaman uang. Lalu ada penawaran kah? Apa? Tadi ya, penawaran uang. Kemudian disetujui kedua belah pihak? Kemudian? Terima kasih, silakan Bapak melengkapi berkas-berkas yang ingin dilampirkan seperti itu ya. Sudah paham? Baik, sekarang kita akan berdiskusi ya. Berdiskusi secara berkelompok untuk mendiskusikan teks negosiasi yang akan kalian kerjakan, kalian presentasikan. Baik, setelah kita mempelajari materinya tadi bersama-sama, sudah mengulas video, kemudian sudah mencari informasi juga dari video tentang negosiasi, kemudian diperkuat juga dengan materi yang sudah Ibu berikan. Saat ini kita akan melanjutkan ke tahap berdiskusi kelompok ya. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, baik. Nantinya kalian akan melakukan diskusi dan menganalisis struktur teks negosiasi ya. Jadi nanti Ibu berikan masing-masing satu kelompok satu teks negosiasi, kemudian kalian bersama kelompok menganalisis kira-kira negosiasi yang teks negosiasi yang Ibu berikan strukturnya ada apa saja ya. Kemudian tadi kan ada versi yang hanya 3 langkah ya. Kemudian ada yang jual beli ada 7 tahapannya kan strukturnya. Kemudian ada yang bisnis ada 5 ya. Nah, itu nanti kalian tentukan yang mana negosiasinya itu termasuk negosiasi yang jenis apa. Kemudian permasalahannya tentang apa dan kemudian strukturnya apa saja. Seperti itu bisa dipahami? Bisa, Bu.
Sudah selesai semua? Sudah selesai semua, masing-masing kelompok 1 sudah siap? Sudah selesai menganalisisnya? Ya, sudah bisa dipresentasikan? Oke, baik. Kemudian kelompok 2. Udah Bu, udah siap. Sudah siap ya? Nanti bisa dipresentasikan ya? Iya, Bu. Dipresentasikan secara bergantian ya dengan kelompoknya. Kelompok 3, siap ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami perkenalan dulu. Nama saya Maharani. Nama saya Ana. Nama saya Giska. Nama saya Tita. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks negosiasi pembelajaran seragam. Oke. Kita menganalisis struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Pembeli, selamat pagi Pak. Pedagang, pagi juga Bu. 2. Permintaan. Pembeli, seragam merah putih ada Pak. 3. Pemenuhan. Penjual, oh ada Bu, ini seragamnya sambil menggunakan setelan seragam merah putih. Pembeli, berapa harganya Pak? Penjual, 150 saja Bu. Oke. Yang keempat, penawaran. Pembeli, maaf sekali Pak, 100.000 saja ya. 5. Persetujuan. Penjual, kalau segitu saya nggak dapat untung dong Bu, 130.000 ya. Pembeli, ya sudah ini uangnya, sambil memberikan uang. Penutup. Penjual, terima kasih Bu, nggak sekalian sama topinya Bu, memberikan sebungkus tas kresek yang berisi kaos. Pembeli, sama-sama, belum butuh Pak, terima kasih juga ya, meninggalkan toko bayi. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk yang presentasi. Ya, sudah selesai hasil presentasinya? Ya, kalau begitu tadi apakah strukturnya dari jual beli tadi ada semua? Ada tidak? Orientasinya tadi ada ya? Ada di bagian pertama yaitu selamat pagi. Kemudian ada apa lagi? Ada permintaan. Yang diminta apa sih? Seragam merah putih. Seragam merah putih. Kemudian apakah dipenuhi oleh penjualnya? Dipenuhi. Lalu ada tawar-menawar tidak di situ? Ada ya, ada tawar-menawar sampai akhirnya disepakati di harga 130.000. Terjadi kesepakatan? Terjadi kesepakatan. Sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Sama-sama menguntungkan. Berarti negosiasi ini berhasil atau gagal? Berhasil kalau begitu. Nah, tanggapan teman-teman yang lainnya, apakah sudah jelas analisis strukturnya? Sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, sudah bagus ya? Sudah lengkap ya? Oke, baik, beri tepuk tangan kembali. Boleh ditutup dan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks negosiasi tentang jual beli lobster. Ya, perkenalkan, nama saya Ilham. Nama saya Arif. Nama saya Rizal. Nama saya Abdullah dari. Nama saya Zulkifli. Ya. Kami telah menganalisis struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Pedagang, Bu Endah, sini mampir dulu, hari ini ada lobster segar. Ibu Endah, oh iya, besar-besar ya Pak lobsternya. Berapa harganya Pak? Penawaran pedagang. Kalau yang ukuran sedang itu hitungannya per kilo 100.000. Yang besar harganya per ekor 200.000. Ibu Endah, waduh, mahal sekali Pak. Apa itu tidak bisa dikurangi sedikit gitu? Pedagang, dikurangi berapa Bu? Ini segar loh Bu, kualitas terbaik ini. Jarang ada yang jual di daerah pasar sini. Nanti kan Ibu Endah bisa masak ala restoran gitu di rumah, biar seperti pejabat bisa makan lobster. Bu Endah, bisa aja Pak. Yang besar saya mau beli kalau harganya 150.000. Pedagang, tidak bisa Bu, mungkin saya nanti kalau beli yang kecil sekalian nanti saya kasih segitu, tidak apa-apa. Persetujuan, Bu Endah. Jadi 300.000 dapat 1 ekor yang besar dan 1 kilo ukuran sedang, gitu ya Pak? Pedagang, iya saya kasih potongan untuk Bu Endah karena langganan saya. Penutup, Bu Endah, terima kasih Pak, ini uangnya.
pedagang, saya juga terima kasih. Ini saya jamin enak dan segar lobsternya. Minggu depan hampir sini lagi ya, Bu Enda. Bu Enda, ya Pak, Farid. Masih ada lagi? Tidak ada. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk presentasinya. Ada perbedaan atau tidak dengan analisis strukturnya? Ada yang tidak ada nggak sih strukturnya? Ini jual beli kan ya? Jual beli tadi yang kita pelajari strukturnya ada berapa? Ada 7. Di sini hanya ada berapa? Ada 4 ya. Ada orientasi. Orientasinya ada ya di pagi ya. Maksudnya di awal gitu kan, disapa, iya Bu Enda mampir gitu, ada pedagang. Oh iya, besar-besar ya Pak lobsternya si pedagangnya di situ langsung menawarkan gitu ya. Orientasi langsung ada penawaran. Ya nggak sih? Ada lobster loh di sini gitu ya kan? Tidak ada permintaan ya? Karena Bu Endahnya tidak menanyakan gitu ya, langsung ditawarin sama pedagangnya gitu. Jadi tidak ada proses permintaan dan pemenuhan gitu, karena langsung di bagian awal. Kemudian ada terjadi tawar menawar? Ada tawar menawar harga sampai akhirnya disetujui atau tidak? Disetujui. Terdapat kesepakatan? Terdapat kesepakatan? Oke, terdapat kesepakatan dan akhirnya ditutup dengan membayar atau membeli lobsternya pedagang tersebut. Oke. Sudah jelas? Sudah. Ada yang ditanyakan tidak? Ya, berarti tahu perbedaannya ya gitu. Kenapa strukturnya tidak lengkap? Karena tidak ada permintaan dan pemenuhan kebutuhan. Karena langsung ditawarkan di bagian orientasi atau awal gitu. Oke, baik, boleh ditutup presentasinya. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami telah analisis struktur teks negosiasi, orientasi. Rani, ya, Rani benar-benar perlu fakta diberikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP kan. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Majuan, Rani. Tapi ya, semua teman Rani punya HP, mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lawaran, ayatlah kalau begitu kami jangan pulang telat. Pengajuan Rani. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Penawaran, ayah, sebegitu pentingkah HP itu bagi Muna? Pengajuan Rani, iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Kesepakatan ayah. Ayah memberikan HP untuk Rani asal apa ya? Ada lagi pasal ayah. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya, kasih ayah. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk presentasinya. Ya, baik. Apakah ada perbedaan? Ada. Ini negosiasi tentang apa? Ya, berarti antara siapa? Ayah dan anak, seperti itu ya. Ada pembukaan, ada ya orientasi ya. Kemudian yang diminta adalah sebuah HP untuk Rani gitu. Kemudian apakah langsung dipenuhi oleh ayahnya? Langsung, ya oke, tidak ya. Ayahnya tidak langsung membelikan HP gitu. Boleh dibelikan dengan syarat? Ya, berarti ada tawar menawar tidak? Ada tawaran menawarnya berupa apa? Apa? Ya, boleh dibelikan HP asalkan ya rajin belajar gitu. Lalu apakah Rani menyetujuinya? Menyetujuinya ya. Lalu di bagian akhir mereka berdua, ayah dan Rani, sama-sama sepakat untuk membelikan Rani handphone baru ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, sudah bagus ya. Oke, baik, beri. Silakan ditutup terlebih dahulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempelajari materi tentang negosiasi ya. Kira-kira apakah materinya ada yang sulit dipahami? Tidak ada. Semuanya paham? Oke, baik. Bisa memahami materi dengan baik keseluruhan? Bisa ya. Kalau begitu apakah ada manfaat? Ada. Kira-kira manfaatnya apa? Jadi bisa bernegosiasi. Bernegosiasi dalam bidang apa aja contohnya? Jual beli, kemudian bisnis. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi negosiasi juga. Tapi negosiasinya berupa praktik ya. Jadi menghasilkan teks negosiasi, kemudian dipraktikkan teks negosiasi tersebut bersama dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Paham. Bisa dipersiapkan ya untuk pertemuan berikutnya? Bisa. Baik, kalau seperti itu kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Dirapikan buku dan alat tulisnya, silakan dimasukkan kembali ke dalam tasnya masing-masing. Sudah rapi semua? Ya. Kita bisa bersiap untuk pulang? Bisa. Baik. Seperti biasa, tadi karena kita sudah memulai pembelajaran dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Sebelum itu silakan Ketua kelas Ilham untuk memimpin kembali teman-temannya berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Baik, kita sudah selesai berdoa. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih.